Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dian Jingga Permana, selaku dosen dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perusahaan Unilever. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya beranggotakan uh, 5 orang. Yang pertama ada Nilam Anggraini, yang kedua Dayani Mulyani, yang ketiga saya sendiri Anderson Cendana, yang keempat ada Zaniar Aisyah Syahputri, dan yang kelima ada Air Ramadan. Oke, berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu membahas tentang perusahaan. Perusahaan Unilever itu ada perusahaan yang bergerak di bidang apa dan berkonsentrasi ke dalam hal apa. Yang kedua itu ada sejarah perusahaan dari awal merintis karir hingga saat ini. Yang ketiga ada struktur organisasi, dan yang keempat ada pembahasan. Oke, saya akan mulai dari tentang perusahaan terlebih dahulu. PT Unilever Indonesia. Nah, PT Unilever Indonesia itu adalah salah satu PT yang bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan juga distribusi barang. Contohnya, kalau misalkan kita lihat dalam keseharian kita bisa lihat ada Pepsodent, ada sampo seperti contohnya Clear, ataupun Blue Band. Nah, produk-produk itu dikeluarkan dan dibuat oleh PT Unilever Indonesia. Gitu. Jadi PT Unilever Indonesia adalah suatu PT yang bergerak dalam bidang manufaktur dan juga pemasaran distribusi barang. Kita ada visi misi. Visinya itu dari perusahaan Unilever adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat. Dan yang untuk misi itu dijelaskan bahwasanya kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Yang kedua, kami akan membantu konsumen merasa nyaman akan penampilan dari produk yang diberikan. Dan yang ketiga adalah untuk menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal-hal kecil. Kita pernah lihat kalau misalkan dari produk-produk ini tuh mengeluarkan suatu gerakan untuk contohnya kegiatan bersih-bersih, ataupun untuk kerja bakti, atau dan berbagai macam jenis lainnya. Nah, itu dikeluarkan oleh PT Unilever ini sendiri terkait dengan misi yang dimilikinya. Yang berikutnya itu adalah senantiasa mengembangkan cara baru. Karena seiring berkembang zaman, kita harus terus melakukan inovasi. Karena inovasi itu penting untuk semakin perusahaan itu bisa semakin update dengan perkembangan yang terjadi dalam akhir ini. Oke, selanjutnya ada budaya dan nilai. Nah, budaya dan nilai ini akan dibacakan oleh Nilam Anggraini. Kepada Nilam, dipersilakan. Terima kasih Anderson. Selanjutnya saya akan membacakan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Budaya dan nilai-nilai perusahaan dibagi atas 4. Yang pertama ada semangat kepeloporan. Semangat kepeloporan ini menjadi awal dari keberadaan bisnis kami dan menjadi penggerak agar perusahaan terus berkembang. Lalu yang kedua itu ada integritas, komitmen terhadap integritas yang memandu perusahaan untuk melakukan tindakan yang benar bagi keberhasilan untuk perusahaan dan perusahaan tidak mengenal kompromi. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan kami dalam menjaga konsumen, pelanggan maupun karyawan dengan diikat sebuah komitmen yang dimana kami mengembang tanggung jawab tersebut secara serius dan senantiasa melaksanakan apa yang kami katakan. Lalu yang terakhir ada saling menghormati. Kami saling menghormati karena kami percaya bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Dan kami menghormati semua orang atas jati diri serta kontribusi mereka. Lalu selanjutnya hubungan antara Unilever dan karyawan tentu saja ditopang oleh nilai-nilai perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan semangat kepeloporan. Nilai-nilai ini juga sudah tentu dikomunikasikan sebelumnya, contohnya melalui rapat pertemuan dan kegiatan pelatihan.
Strategi ini berdasarkan pada keyakinan perusahaan bahwa merek yang memiliki tujuan mulia akan bertumbuh, perusahaan yang memiliki tujuan mulia akan bertambah, dan individu dengan tujuan mulia akan maju. Selanjutnya, sejarah perusahaan akan dijelaskan oleh Yani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Unilever Indonesia. Sejarah PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1933, PT Unilever Indonesia mendirikan perusahaan di Angke, Jakarta dengan nama Lever Zip Fabrication NV. Kemudian pada tahun 1936, PT Unilever Indonesia memperkenalkan sabun Lux di Indonesia. Kemudian pada tahun 1982, Unilever Indonesia melaksanakan penawaran umum perdana mencatatkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR. Pada tahun 1990, pembukaan pabrik produk personal care di Rungkut, Surabaya. Kemudian mengakuisisi Sariwangi dan memasuki bisnis tes. Pada tahun 1992, PT Unilever Indonesia membuka pabrik es krim Walls di Cikarang dan memperkenalkan produk Konelo dan Pedal Pop. Pada tahun 2001, PT Unilever Indonesia akuisisi Bango. Awal masuknya Unilever Indonesia ke bisnis kecap. Kemudian tahun 2008, PT Unilever Indonesia pembukaan pabrik baru untuk produk skincare yang terbesar di Asia, yaitu di Cikarang. Kemudian akuisisi Buah Vita dan Gogo memasuki bisnis jus buah di Indonesia. Kemudian mulai menerapkan SAP di seluruh kegiatan operasional kami di Indonesia. Pada tahun 2012, Unilever berhasil mencapai tujuan melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun, meraih hasil penjualan lebih dari 27 triliun. Kemudian pada tahun 2013, meluncurkan Project Sunlight. Kemudian pada tahun 2014, peluncuran program BTOP untuk Indonesia. Kemudian pada tahun 2015, pembukaan pabrik yang ke-9, yaitu menepati lahan seluas 6 hektar di Cikarang. Pada 2016, pemindahan kantor pusat di area seluas 3 hektar ke Green Building di BSD City Tangerang. Pada tahun 2017, memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2018, divestasi aset kategori Sprint pada 2 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar 2,8 ribu triliun. Pada tahun 2019, memperoleh persetujuan pemegang saham pada 20 November 2019 atas perubahan nilai nominal saham perusahaan dari nilai nominal 10.000 triliun per saham menjadi 2.002 rupiah per saham karena adanya stok split efektif per 2 Januari 2020. Pada tahun 2020, meluncurkan kampanye dengan hashtag Mari Berbagi Peran dengan komitmen 200.000 miliar untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. 2021, PT Unilever Indonesia mendukung pemulihan ekonomi dengan mendonasikan 1.400 kabinet pendingin vaksin untuk menyukseskan program vaksinisasi serta berpartisipasi dalam program vaksinasi gotong royong untuk karyawan. Untuk selanjutnya, struktur organisasi akan dijelaskan oleh Zania Rasya Saputri. Baik, untuk slide selanjutnya, poin ketiga mengenai struktur organisasi PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi merupakan susunan yang berisi pembagian tugas, fungsi, dan peran anggota organisasi berdasarkan jabatannya. Pembuatan struktur ini ditujukan untuk membuat proses kerja tiap elemen organisasi menjadi lebih mudah, berjalan efektif, efisien, serta optimal. Nah, salah satu bentuk contoh struktur organisasi yaitu pada perusahaan Unilever Indonesia. Yang pertama, dipimpin oleh Presiden Direktur,
yaitu oleh Ibu Ira Noviarti. Selanjutnya diikuti oleh audit internal dan juga sekretaris perusahaan. Kemudian dibagi menjadi beberapa jajaran direktur. Yang pertama, Direktur Home and Personal Care. Yang kedua, Direktur Foods. Yang ketiga, Direktur Ice Cream and Marketing Service. Yang keempat, Direktur Supply Chain. Yang kelima, Direktur Customer Development. Yang keenam, Direktur Human Resource and Corporate. Yang ketujuh, Direktur and Corporate Secretary General. Yang kedelapan, Direktur Finance. Dan yang kesembilan, Direktur Integrated Operation. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia Tbk menciptakan berbagai jenis-jenis produk. Di antaranya ada produk sabun, produk kecap, dan lain sebagainya. Yang pertama ada produk Lifebuoy. Lifebuoy merupakan merek sabun yang dipasarkan oleh Unilever. Lifebuoy ini diluncurkan di Inggris oleh William Liver pada tahun 1895. Selanjutnya ada kecap Bango. Kecap Bango atau yang lebih dikenal dengan Bango merupakan merek kecap manis dan bumbu yang diproduksi oleh PT Anugrah Mutu Bersama dan PT Sekar Laut untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Kecap Bango ini sering membuat acara festival jajanan Bango untuk memperkenalkan kuliner asli Indonesia. Kemudian ada produk Rinso. Rinso merupakan nama merek sabun cuci atau deterjen dari Unilever yang digunakan di Australia, Indonesia, Turki, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain produk sabun dan kecap, masih banyak lagi produk-produk yang diciptakan oleh PT Unilever Indonesia. Itu saja materi yang saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Ramadan. Kepada Ari Ramadan dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Ari Ramadan akan menjelaskan materi pada slide berikutnya, yaitu kemampuan inovasi. Apa sih kemampuan inovasi itu? Seperti seseorang yang berinovasi cenderung memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kecerdasan yang ia miliki. Sebab menghasilkan sebuah inovasi, maka orang itu harus menyesuaikan diri dengan masalah baru serta memikirkan penyelesaian masalah berikutnya. Seperti ada Rinso dengan kebersihan superior dari noda yang bandal, bakteri dan virus. Atau ada Wipol dengan keunggulan di pasar kebersihan yang memberikan 100 kali lebih manjur melawan bakteri dan virus. Lalu selanjutnya ada 4 tindakan yang dilakukan untuk transformasi portofolio HC pada tahun 2021, seperti perkenalan Sunlight on the Go Disinfection Spray, atau meluncurkan Molto anti kusut dalam format kondisioner kain dan semprotan, serta ada mengakselerasi portofolio kenal profesional yang mendukung wawasan dari pelaku pemilik usaha. Dan yang terakhir, portofolio yang relevan dengan e-commerce untuk menangkap peluang dari naiknya pembelian online. Selanjutnya bisa kita lihat ada teknologi informasi. Apa yang dimaksud teknologi informasi? Dari sejarah ini dapat disimpulkan ya bahwa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu, termasuk penyaringan email, spam, atau perlindungan dari virus dan malware, mengontrol akses dan mengatur kepemilikan akses khusus, melakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk pengguna, memiliki rencana pemulihan apabila terjadi keadaan darurat, dan memastikan hanya pihak ketiga yang berwenang dan memiliki akses untuk melakukan interaksi. Dan yang terakhir di sini ada rantai pasokan. Pada tahun kedua pandemi itu, perusahaan mampu memperbaiki kinerja rantai pasokan melalui digitalitas. Portal digital konsumen memudahkan distributor untuk menempatkan dan memonitor pesanan. Atau fokus perusahaan pada pengolahan kualitas dari hulu ke hilir di seluruh rantai pasokan. Atau sumber bahan baku perusahaan diperoleh secara berkelanjutan ditandai dengan rantai pasokan 100% telah tersertifikasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ari Ramadan.
Demikianlah untuk presentasi kami dari kelompok 4 mengenai PT Unilever Indonesia Tbk. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.